Setelah itu, mereka pun keluar dari gerbang tersebut. Para hunter yang sudah menunggu di luar dibuat terkejut oleh kemunculan para hunter kelas tinggi yang tampak terluka parah. Ekspresi mereka dipenuhi rasa cemas dan tidak percaya melihat kondisi para elit yang biasanya terlihat begitu tangguh. Melihat situasi tersebut, Wo Jinchul segera meminta bantuan untuk mengevakuasi para hunter yang telah gugur dalam pertempuran. Permintaan itu membuat para hunter lain semakin terkejut karena sulit dipercaya bahwa ada korban jiwa dari tim sekelas hunter peringkat S dan pasukan elit asosiasi hunter. Tanpa banyak tanya, mereka pun segera bergerak dan membantu. Sementara itu, Sung Jinwoo yang juga keluar dari gerbang masih tenggelam dalam pikirannya, merenungkan tentang wujud asli pencipta sistem. Ia belum menemukan jawaban dari sosok arsitek yang sebelumnya ia temui. Wo Jinchul lalu berkata kepada Sung Jinwoo, 20 hunter kelas atas kalah. Jika gerbang ini sampai mengalami dungeon break, aku bahkan tidak bisa membayangkan akibatnya, dan kamu mencoba menyelesaikannya sendiri. Sung Jinwoo hanya terdiam, menatap para hunter yang telah gugur dalam pertempuran. Wo Jinchul kemudian menjelaskan bahwa ia telah berusaha menghubungi beberapa hunter berperingkat tinggi secara mendadak untuk bergabung dalam raid ini. Sayangnya hanya sebagian kecil yang bisa datang tepat waktu. Lalu ia bertanya, bagaimana kamu bisa menemukan dungeon ini? Sung Jinwoo menjawab, dungeon ini memanggilku. Merasa sulit dipercaya, Wo Jinchul kembali bertanya, memanggilmu? Apa aku boleh melihat pesan itu? Namun Sung Jinwoo menjelaskan bahwa hanya dirinya yang bisa melihatnya. Di tengah percakapan itu, Cha In menghampiri dan bertanya dengan khawatir, apa kamu tidak apa-apa? Sung Jinwoo menjawab, iya, aku hanya merasa. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuh Sung Jinwoo mendadak ambruk karena kelelahan. Para hunter yang berada di sana langsung panik dan bergegas menghampirinya. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di Jepang, asosiasi hunter Jepang mulai melakukan persiapan serius. Mereka mengerahkan sejumlah truk yang membawa kristal sihir dalam jumlah besar ke sekitar dungeon raksasa yang mengancam wilayah mereka. Tujuan utama mereka adalah memperkuat skill barir Yuri Orlov, seorang hunter kelas atas. Yuri Orlov mengatakan bahwa 200 ton kristal sihir seharusnya cukup untuk meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Namun, di tengah persiapannya, Yuri tiba-tiba merasakan keberadaan aura kuat di sekitar gerbang tersebut. Ia mencoba mencari sumber kekuatan itu, tapi tak menemukan apapun. Ternyata sosok yang dirasakannya adalah Sung Ilwan yang sedang mengamati situasi dari kejauhan. Sung Ilwan berkata, instingmu cukup tajam, tidak heran mengingat sumber kekuatanmu. Lalu Sung Ilwan menyadari bahwa semua ini perlahan-lahan berjalan sesuai rencana para ruler. Beberapa hunter lain juga mulai berdatangan dan berkumpul di sekitar lokasi. Misi mereka sederhana, yaitu mengulur waktu semampu mereka. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Yuri Orlov menyatakan bahwa sebenarnya ia cukup percaya diri untuk menghadapi potensi dungeon break ini seorang diri. Namun, ia juga menambahkan bahwa gelar tersebut sebagai penyelamat utama sepertinya sudah lebih dulu diambil oleh seorang hunter lain, yaitu Sung Jinwoo. Yuri Orlov kemudian meneguk minumannya dengan santai. Seorang agen yang berdiri di sampingnya segera mengingatkannya. Namun Yuri Orlov menjawab, ini hanya untuk menenangkan diri. Kau cukup duduk manis dan saksikan saja kekuatan sebenarnya dari Yuri Orlov. Yuri kemudian bertanya, berapa banyak hunter yang sudah berkumpul di sini? Agen itu menjawab, total ada 15 hunter, tuan. Yuri mengangguk, kemudian kembali bertanya, lalu apakah hunter Amerika tidak mengirimkan bantuan untuk menutup gerbang ini? Agen tersebut menjelaskan, gerbang berperingkat S tak hanya muncul di Jepang, mereka juga muncul di Amerika, Inggris, dan India. Semua negara sedang mengalami kesulitan. Yuri tertawa dan berkata, dunia ini benar-benar kekurangan orang berkualitas. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, tiba-tiba sebuah getaran hebat mengguncang area di depan mereka. Dungeon break terjadi tepat di depan mata. Di saat yang sama, cerita berpindah kembali ke Korea. Sung Jinwoo perlahan membuka matanya setelah tidak sadarkan diri selama 3 hari di rumah sakit. Begitu melihat Sung Jinwoo, Yo Jinho segera bertanya, kau sudah sadar? Aku benar-benar khawatir kau tak kunjung bangun. Jinwoo bertanya, apa yang terjadi dengan gerbang di Jepang? Sebelum ia menjawabnya, adegan berpindah kembali ke Jepang. Tepat setelah gerbang raksasa itu mengalami dungeon break, para hunter yang berada di lokasi dibuat terpana, bahkan ketakutan karena yang keluar dari dalam gerbang bukanlah monster biasa, melainkan raksasa, sosok berukuran luar biasa besar yang biasanya muncul sebagai bos dungeon peringkat A. Tapi kali ini mereka muncul dalam jumlah tak terhitung, layaknya pasukan besar yang siap menghancurkan segalanya. Dengan penuh percaya diri, Yuri Orlov langsung mengaktifkan penghalang sihirnya yang telah diperkuat oleh 200.000 kristal sihir. Ia yakin penghalang itu akan mampu menahan serangan apapun. Lalu Yuri Orlov mengatakan, jumlah seperti ini tidak masalah, ucapnya dengan santai. Namun, kenyataan berkata lain. Hanya dalam waktu singkat, para raksasa mulai menghancurkan penghalang itu. Benteng sihir yang tampaknya mustahil untuk ditembus mulai retak dan akhirnya hancur berkeping
berkeping-keping. Yuri Orlov terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kepercayaan dirinya perlahan berubah menjadi rasa takut yang nyata. Sementara itu, kembali ke rumah sakit di Korea, Jin Ho menunduk dan berkata kepada Sung Jin Woo, Jepang telah gagal menahan Dungeon Break itu. Di sisi lain, ayah dari Jin Ho mulai menunjukkan gejala dari penyakit yang dikenal sebagai tidur abadi. Agen pribadinya datang membawakan sebuah dokumen penting berisi informasi tentang seseorang yang pernah selamat dari kondisi langka itu. Orang tersebut adalah ibu dari Sung Jin Woo. Tak lama kemudian, istrinya datang untuk melihat kondisinya. Dengan wajah yang penuh khawatir, ia bertanya, sejak kapan kau mengidap penyakit ini? Adegan pun kembali berpindah ke Jepang. Yuri Orlov yang sebelumnya sangat percaya diri, kini benar-benar dipenuhi rasa takut. Tanpa sempat melarikan diri, ia langsung diserang dan dilahap oleh salah satu raksasa. Pasukan militer Jepang yang berada di sekitar lokasi langsung membuka tembakan ke arah para raksasa. Namun, peluru-peluru itu tidak memberikan dampak apapun. Kulit para raksasa seolah-olah tidak bisa ditembus oleh senjata manusia. Para hunter yang tersisa berusaha melawan. Mereka meluncurkan berbagai serangan, tapi upaya itu pun berkali-kali digagalkan. Raksasa-raksasa itu bukan hanya kuat, tapi juga cepat. Seorang hunter berteriak, serangan kita tidak mempan, mustahil menghadapi mereka seperti ini. Rasa panik dan putus asa mulai menyelimuti seluruh medan pertempuran. Sung Jin Woo yang sedang menonton siaran berita terbaru di televisi mulai menyadari bahwa situasi di Jepang semakin memburuk. Serangan para raksasa bukan hanya mengancam Jepang, tapi juga bisa menyebar dan menjadi ancaman global. Ia pun mulai berpikir bahwa ia harus segera turun tangan dan mengatasi para raksasa sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum sempat mengambil keputusan, adiknya yang bernama Jin Ah tiba-tiba masuk ke ruangan dan mencoba menghentikannya. Jin Ah yang mengenal kakaknya dengan baik tahu persis apa yang ada di benak Sung Jin Woo. Dengan tenang, Jin Woo menatap adiknya dan berkata, tenang saja, aku tidak akan pergi. Setelah itu, Jin Woo pergi ke sebuah taman untuk menenangkan pikirannya. Di sana, ia memanggil Beru dan bertanya, apakah ada yang aneh dengan Jin Ah belakangan ini? Beru yang tampak agak malu karena selama menjaga Jin Ah, Beru selalu menonton drama, menjawab dengan sedikit canggung, Tuan, tidak ada yang aneh. Nona Jin Ah terlihat sehat dan baik-baik saja. Jin Woo mengangguk pelan, meski pikirannya masih dipenuhi berbagai kekhawatiran. Tak lama kemudian, seorang agen dari perusahaan milik ayah Yo Jin Ho datang menemuinya. Dengan serius, ia memohon agar Sung Jin Woo mau menemui ayah dari Yo Jin Ho. Tanpa banyak tanya, Jin Woo menyanggupi permintaan itu dan segera dibawa ke kediaman keluarga Yo. Di kediaman keluarga Yo, ayah Yo Jin Ho yang bernama Myung Han menyerahkan sebuah nota kosong kepada Sung Jin Woo. Ia tahu jika ia dihadapkan sosok sekuat Sung Jin Woo, tidak banyak yang bisa ia lakukan selain memohon secara langsung. Myung Han berkata, tulislah angka berapapun yang kau mau, aku akan membayarnya. Sung Jin Woo terkejut dan bertanya, sebenarnya apa yang Anda inginkan dari saya? Myung Han menghela napas dan mulai menjelaskan bahwa dirinya mengidap penyakit yang sama seperti yang pernah dialami oleh ibu Sung Jin Woo, penyakit misterius yang perlahan-lahan membuat tubuh tertidur dan tak bisa dibangunkan. Mendengar itu, ekspresi Jin Woo berubah. Ia tak menyangka kabar tersebut. Lalu ia bertanya, apa Jin Woo tahu tentang ini? Myung Han menjawab, tidak, hanya aku, istriku, dan sekarang kamu yang tahu soal ini. Ia juga mengaku bahwa selama ini ia telah mencari obat ke berbagai penjuru dunia, namun hasilnya mengecewakan. Satu-satunya orang yang diketahui berhasil bangkit dari kondisi itu hanyalah ibu Sung Jin Woo. Jin Woo pun mulai merenung. Di sisi lain, tepatnya di Jepang, seorang reporter tengah meliput kejadian tersebut dari helikopter dan mereka mulai merasa putus asa saat menyaksikan negerinya diporak-poranda oleh serangan para raksasa. Dalam laporannya, sang reporter menjelaskan bahwa tidak ada yang mampu menghentikan para makhluk itu. Salah satu raksasa terbesar bahkan terlihat berdiri di depan sebuah gerbang, seolah-olah sedang menunggu seseorang atau mungkin menjaga gerbang tersebut. Mereka juga menggambarkan bahwa para raksasa itu bergerak seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hanya dalam 2 hari, Tokyo berubah menjadi lautan api. Sementara itu, Yo Jin Ho terkejut mendengar pernyataan dari Sung Jin Woo yang berencana segera berangkat ke Jepang. Sung Jin Woo menyadari bahwa monster kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya muncul di Pulau Jeju. Dalam hatinya, Jin Woo merasa sedih karena bahkan Yo Jin Ho yang sudah lama bersamanya mulai meragukan kemampuannya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan para raksasa di mata Yo Jin Ho. Meski begitu, Yo Jin Ho akhirnya menyetujuinya. Ia merasa bangga bisa berada di sisi Sung Jin Woo meski tak satupun media yang pernah memotret mereka bersama. Yo Jin Ho berharap suatu saat media bisa menangkap momen saat dirinya berdiri di sisi Sung Jin Woo sebagai bentuk bahwa ia juga turut andil dalam perjuangan ini. Ia percaya bahwa selama bersama Sung Jin Woo semuanya akan baik-baik saja. Mendengar itu, Jin Woo hanya tersenyum dan berkata bahwa tadi itu hanya bercanda. Lalu ia pergi keluar sambil menyuruh Jin Ho untuk segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Sung Jin Woo kemudian merenung. Ia menyadari bahwa di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Dunia ini sangat luas dan tidak seharusnya
Awalnya ia berpikir bahwa dengan pergi ke Jepang, ia bisa dengan mudah menyelesaikan semua masalah yang ditimbulkan oleh para raksasa. Sesampainya di rumah, ia disambut hangat oleh ibunya yang sudah menyiapkan makanan. Sayangnya, Jin Ah tidak ikut makan karena katanya belum lapar. Jinwoo kemudian mengingat kembali saat mendengar permintaan Myung-ha. Meski permintaan itu terdengar penting, Jinwoo menolaknya. Baginya, meskipun orang itu adalah ayah dari Yo Jin-ho, tetap saja ia adalah orang asing yang belum lama ia kenal. Terlebih lagi, Jinwoo hanya memiliki 2 potion air suci yang tersisa, sesuatu yang sangat berharga dan harus digunakan dengan sangat hati-hati. Jinwoo mengaku bahwa tawaran tersebut memang menarik, namun hatinya tidak tergerak sedikit pun, dan ia kembali memikirkan para raksasa yang ada di Jepang. Ia tahu bahwa meskipun masih banyak pemburu yang jauh lebih kuat darinya, ia tetap harus pergi ke Jepang, bukan hanya untuk membantu, tapi juga untuk mengembangkan kekuatannya ke tingkat yang lebih jauh. Jinwoo kemudian memberitahu ibunya bahwa ia akan pergi lagi. Ia berjanji akan kembali. Mendengar hal itu, sang ibu teringat pada suaminya, Sung Il-wan, yang juga sering pergi di tengah waktu makan karena ada orang lain yang membutuhkan bantuannya. Ibunya pun membantu Jinwoo berkemas. Setelah itu, Jinwoo menghampiri Jin Ah yang sedang berbaring di tempat tidur. Gadis itu masih terlihat trauma dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Jinwoo duduk di sampingnya dan berkata bahwa selama ini hampir setiap hari ia berada di ambang kematian, tapi entah bagaimana ia selalu berhasil selamat, dan kali ini pun ia akan pergi ke Jepang dan akan kembali dengan selamat. Ia juga berterima kasih kepada Jin Ah karena selama ini selalu mengingatkannya untuk tidak pergi ke tempat berbahaya. Mendengar ucapan itu, Jin Ah tak kuasa menahan tangis. Namun Jinwoo kembali meyakinkannya dan mengatakan bahwa dimanapun ia berada, ia akan selalu melindunginya. Keesokan harinya, Go Gun-hye mengumumkan kepada media bahwa guild Ah Jin yang dipimpin oleh Sung Jinwoo akan berangkat ke Jepang untuk memberikan bantuan. Di antara para anggota yang bersiap, Jin-ho juga ikut serta membawa perlengkapan yang telah disiapkan. Akhirnya, mereka berdua pun berangkat untuk memulai misi penting mereka ke negeri yang tengah dilanda kehancuran.